Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari memancarkan panasnya di Makkah dan Madinah, keadaan tidak biasa terjadi. Angin lembut berhembus memeluk setiap sudut kota, menciptakan suasana yang nyaman. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabatnya duduk bersama menikmati momen tersebut. Umar, yang terkenal dengan kesetiaannya kepada rakyatnya, senantiasa mengutamakan keadaan mereka sebelum berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya yang turut membantu dalam tugas pemerintahannya. Setiap kali mereka berkumpul, sambutan hangat terdengar, "Salam, wahai Khalifah Umar. Semoga engkau selalu dalam keadaan baik." Umar dengan cepat merespon sambutan tersebut dan balik mendoakannya. "Semoga engkau juga demikian, wahai pemuda," ujar Umar kepada dua orang pemuda yang tengah menggenggam seorang pria yang tangan terikat. Setelah memberikan balasan salam, Umar tidak lagi fokus pada dua pemuda tersebut, melainkan memandang seseorang yang tangan terikat yang datang bersama mereka. Meskipun menyadari bahwa situasinya bisa jadi tidak adil, Umar tidak langsung membuat kesimpulan. Ia tidak bergegas untuk membuat keputusan sebelum mendengar penjelasan langsung dari kedua pemuda tersebut mengenai alasan membawa orang tersebut dengan tangan terikat. "Wahai Amirul Mukminin, pemuda ini telah melakukan pembunuhan terhadap ayah kami," ungkap salah satu dari mereka. Setelah itu, pemuda yang tangannya terikat menyatakan, "Wahai Amirul Mukminin, izinkanlah saya menjelaskan situasinya terlebih dahulu," pintanya. Mendengar permintaan dari pemuda yang terikat tangannya itu, salah seorang di antara pemuda itu berkata, "Tidak, hal itu tidaklah penting. Kamu beruntung kami tidak melakukan balas dendam, padahal ayah kami telah engkau bunuh. Kami justru membawamu kepada Khalifah Umar," kata kedua lelaki itu dengan tinggi dan menyelak. Kondisi mulai tegang dan Umar pun segera menenangkan mereka yang saling beradu pendapat. Umar kemudian meminta mereka untuk tidak emosi dalam memberi penjelasan. "Lebih baik kalian berdua diam terlebih dahulu. Aku ingin mendengar cerita tentang kejadian sebenarnya," kata Umar mulai membuka penyelesaian perkara. Pemuda yang terikat tangannya segera bercerita. Sebelum tiba di sini, ia sedang menaiki seekor unta untuk pergi ke satu tempat. Karena terlalu letih, pemuda yang terikat itu tertidur. Namun, ketika terbangun, ia mendapati untanya telah hilang. "Lalu saya segera mencarinya," katanya. Tak jauh dari lokasi dia tertidur, pemuda itu melihat untanya sedang asyik memakan tanaman di sebuah kebun. "Lalu saya berusaha menghalaunya, tetapi unta itu tidak juga berpindah dari tempat dia berhenti. Tak lama kemudian, datanglah seseorang dan terus melempar batu ke arah untanya. Lemparan itu tepat ke arah kepala untanya. Maka unta saya seketika itu juga mati," kata pemuda itu. Pemuda itu mengakui, setelah melihat untanya mati akibat lemparan batu tersebut, ia marah dan kesal. "Lalu saya mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah orang yang melempari untaku itu. Tak disangka, batu itu mengenai kepalanya hingga lelaki itu jatuh tersungkur dan meninggal. Sebenarnya saya tidak berniat untuk membunuhnya," kata pemuda itu kepada Umar. Setelah mendengar penjelasan dari pemuda tersebut, Umar mengambil keputusan bahwa konsekuensi dari perbuatannya adalah qisas, yaitu hukuman mati. Sang pemuda menerima keputusan tersebut dengan ikhlas. "Wahai Amirul Mukminin, laksanakanlah hukum Allah, terapkan qisas terhadapku. Aku menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, namun izinkanlah aku untuk menunaikan segala tanggung jawab yang masih tertunda," ungkap pemuda tersebut. Amanah yang tertanggung itu, katanya bahwa dia masih memiliki seorang adik yang juga sudah ditinggalkan ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya itu telah mewariskan harta, dan saya menyimpannya di tempat yang tidak diketahui oleh adik saya. Katanya untuk itu, ia meminta Khalifah Umar berkenan memberi waktu selama 3 hari untuk pulang ke kampung agar ia bisa menyerahkan warisan dari orang tuanya kepada adiknya. Mendengar permintaan itu, Umar tidak buru-buru mengabulkannya sebelum ada yang memberikan jaminan.
"Siapakah yang akan menjadi penjaminmu?" tanya Umar. Pemuda itu tertunduk bingung siapa yang akan menjadi penjaminnya karena ia adalah orang asing. "Jadikan aku penjaminnya, Amirul Mukminin," sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadirin. Suara itu, seperti dikisahkan dalam buku 19 Kisah Sahabat Nabi, adalah suara Salman Al-Farisi. Salman Hardik Umar. Umar memberikan peringatan seakan meminta Salman menarik kesediaannya sebagai penjamin, dan Khalifah Umar berkata, "Demi Allah, engkau belum mengenalnya. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Cabut kesediaanmu." Perintah Umar. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perintah Khalifah Umar, Salman berkata, "Pengenalanku padanya tak beda dengan pengenalanmu, ya Umar. Aku percaya kepadanya sebagaimana engkau mempercayainya," kata Salman yang membuat orang-orang tertegun mendengar kata-kata bermakna itu. Dengan berat hati, Umar melepas pemuda itu dan menerima penjaminan yang dilakukan oleh Salman. Sementara, dua pemuda yang ayahnya terbunuh itu harap-harap cemas. Pada hari ketiga, Umar, para sahabat serta dua lelaki itu menunggu pemuda tersebut. Hingga tengah hari, pemuda itu belum juga datang. Kedua lelaki tersebut mulai gelisah. Hari sudah siang, tetapi pemuda itu belum datang. Jika tidak datang, Salman akan menjadi penggantinya menerima hukuman mati, kata salah seorang lelaki itu. Waktu sudah siang dan pemuda itu tidak kunjung datang. Salman dengan tenang dan tawakal melangkah ke tempat kisos sebagai penerima jaminannya. Ketika Salman sudah berada di tempat akhir hukuman, tiba-tiba sesosok bayang-bayang berlari terengah dalam temaram, terseok terjerembab lalu bangkit dan nyaris merangkak. Pemuda itu dengan tubuh berpeluh dan napas putus-putus ambruk ke pangkuan Umar. "Maafkan, aku hampir terlambat," ujar pemuda itu. Pemuda itu langsung menggantikan posisi Salman. Pemuda itu berterima kasih kepada Salman telah bersedia menjadi penjaminnya meski ia belum dikenalnya sama sekali. Umar protes atas keterlambatan pemuda itu. Namun, sang pemuda berkata, "Urusan kaumku memakan waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari ke tempat pemutusan hukuman kisos." Sebelum melakukan hukuman, Khalifah Umar berkata, "Demi Allah, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali?" kata Umar sambil menenangkan dan memberinya minum. Setelah menerima pemberian dari Umar, pemuda itu berkata supaya jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria tepat janji, kata pemuda itu sambil tersenyum. Umar mendekati Salman yang tidak jauh dari pemuda yang akan dieksekusi mati itu. "Kau mau menjadi penjamin seseorang yang tak kau kenal sama sekali?" Dengan tegas tetapi lembut menjawab pertanyaan Khalifah Umar, Salman berkata, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudara, tuturnya. Kedua lelaki yang ayahnya telah terbunuh lalu merasa terharu dengan sikap sang pemuda dan keberanian Salman. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami mohon agar tuntutan kami dibatalkan. Kami telah memaafkan pemuda penepat janji ini." Mendengar perkataan tersebut, Khalifah Umar bertanya, "Mengapa kalian berbuat seperti itu?" Tanya Umar. "Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi saling memaafkan dan kasih sayang," katanya. "Wahai Salman, kamu sungguh berani, dan wahai pemuda, kamu adalah Al-Wafi, kamu berdua sangat mulia, lalu bersalamanlah dan kuatkan ukhuwah di antara kalian," kata Umar. Sesama umat Islam memang sudah selayaknya saling memaafkan. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 263, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima." Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.